Mas Dodo pernah kenal saya, pernah ketemu saya, pernah saya rugikan secara materi atau secara apa-apa mungkin? Belum ya, kita nggak pernah kenal secara pribadi, belum pernah ketemu. Tapi Mas Dodo melaporkan saya atas nama pribadi dan diproses. Oke, saya tanya Mas, kerugian apa secara pribadi yang saya menanggung dengan konten saya ini? Ya tadi, pertama saya sebagai warga negara dan saya juga penganut Islam, Mas. Oke, itu merasa rugi ya? Kurang serp dengan pandangan yang terlalu memaksakan orang gitu. Oke, memaksa siapa? Itu bawa aja, karena berani gak saya tantang untuk bikin berubah. Sudah dijawab jadi Jadi intinya kerugiannya hanya resah itu ya. Saya berkeyakinan demi Allah mubahalah yang saya lakukan itu bukan penodaan agama. Wallah. Nah sekarang mumpung ada dua pihak nih. Nah, gimana kalau sekarang Anda sama saya mubahalah? Harusnya kalau Presiden Joko Widodo merasa dirugikan, dia datang sendiri melapor kepada penyidik ya, gentleman seperti dulu Pak SBY ya, difitnah langsung lapor polisi, bikin BAP walaupun akhirnya lanjut atau tidak, tapi Pak SBY saat itu langsung maju melaporkan. Nah ini kok Presiden Jokowi katanya difitnah, disebar kebencian, bikin ijazah palsu, yang lapor kok Dodo Baidowi. Lucu apa lucu saudara? Lucu. Masya Allah. Saudara pernah ketemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo? Saya beberapa kali pernah. Oh, beberapa kali. Dalam konteks apa itu? Ulang tahun apa? Republik. Bersama siapa? Saya sebagai tamu. Banyak orang. Oh, iya. Pernah menanyakan ijazah Pak Jokowi? Iya, nggak pernah. Saya nggak pernah. Pernah melihat ijazah Pak Jokowi? Tidak melihat. Nah, saya kaitkan saja keyakinan saudara dari mana? Kalau saya lihat sendiri, ijazahnya ini, hei Dodo ini ijazahku, baru yakin. Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Sugi Nur Raharja atau Gus Nur dan Bambang Trimulyono menjalani di Pengadilan Negeri Solo pada Selasa 27 Desember. Sidang keduanya digelar terpisah. Sidang dengan nomor perkara 318/PID/2022 PN SKT ini dipimpin oleh Majelis Hakim Muhammad Yuli Hadi, Hadi Sunoto, dan Bambang Arianto. Sementara JPU yakni Aprianto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujiastuti, dan Ardias Adi. Sidang dimulai sekitar pukul 10.30 hingga sore hari. Dari pantauan Jawa Pos Radar Solo, di lokasi banyak masyarakat yang datang untuk mengikuti jalannya sidang. Sebanyak 6 saksi dihadirkan dalam sidang ini, sidang kedua. Materinya mendengarkan keterangan saksi. Ada 6 saksi yang dihadirkan dari jaksa. Ungkap Humas PN Solo Bambang Arianto saat jeda persidangan. 6 saksi yang dihadirkan adalah saksi pelapor Dodo Baidowi dan saksi lainnya seperti Nasruddin Imam Rizki, Husri Hasan, Fikri Firdaus, dan M. Lutfi. Dodo membeberkan sejumlah keterangan terkait video kedua terdakwa dan keterangan lainnya. Video itu merupakan konten soal mubahalah antara kedua terdakwa yang diunggah di akun YouTube Gus Nur 13 Official. Video ini dia lihat dari handphonenya. Sebelum saya melaporkan, saat saya melihat konten antara kedua terdakwa, saya melihat ada kejanggalan. Awalnya ada kayak cuplikan, 2 orang sudah mubahalah. Yang saya tangkap 2 orang itu sedang berseteru. Yang saya tangkap setelah saya tonton konten itu sampai akhir, ternyata yang dipermasalahkan itu soal ijazah Presiden Pak Jokowi. Ungkap Dodo saat memberikan kesaksian di depan majelis hakim. Namun kedua terdakwa keberatan dengan keterangan dari Dodo. Saya keberatan dengan keterangan saksi, beber Bambang Tri saat persidangan, namun dia tidak menjelaskan poin keterangan saksi yang menjadi keberatannya. Jaksa penuntut umum Aprianto Kurniawan mengatakan keberatan yang dilakukan kedua terdakwa adalah hal yang wajar dalam persidangan. Wajar saja kalau keberatan dari para pelapor dan saksi yang kami hadirkan mau tidak terima atau ada sanggahan, tidak masalah itu. Nanti dari majelis hakim yang akan menilai, ujar Aprianto. Ada 23 saksi dalam persidangan ini yang akan dihadirkan, sedangkan saksi ahli ada 7 orang, di mana dalam agenda persidangan minggu depan masih pemeriksaan saksi.
Dari keterangan saksi yang dihadirkan ini diharapkan dapat menguatkan pembuktian terhadap pasal-pasal yang disangkakan kepada kedua terdakwa. Pasalnya banyak berkaitan dengan penodaan agama, ujaran kebencian, dan Undang-Undang ITE, ada KUHP dan ITE. Pungkasnya, usai sidang Gus Nur selesai, dilanjutkan sidang dengan terdakwa Bambang Tri. Sidang Bambang Tri dengan nomor perkara 318/PID 2022 PN ini dilaksanakan dengan agenda pembuktian penuntut umum dipimpin oleh Majelis Hakim Muhammad Yuli Hadi, Hadi Sunoto, dan Bambang Arianto. Sementara JPU yang ditunjuk adalah Aprianto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujastuti, dan Ardias Adi. Baik Bambang Tri maupun Gus Nur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri dikenai pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Sekedar informasi, pada Oktober lalu Bambang Tri membuat heboh dengan mengajukan gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo yang disebutnya palsu. Tak lama kemudian polisi menangkapnya dengan tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian bersama Gus Nur. Mereka dianggap melakukan pelanggaran melalui konten yang diunggah di YouTube.